warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magfirah Hafisa, Fakultas FK, Prodi PG PAUD dari Universitas Syahqola. Selamat datang di pembelajaran jenis ruangan penataan ruang perlengkapan belajar dalam pengelolaan kelas dan lingkungan belajar PAUD. Jenis-jenis ruangan. 1. Lingkungan belajar indoor. Lingkungan belajar indoor adalah pengaturan atau penataan waktu, tempat dan suasana belajar yang dilaksanakan di ruangan. Lingkungan belajar outdoor adalah lingkungan belajar yang memang sudah ada yang disediakan oleh sekolah agar digunakan untuk para anak-anak sebagai sumber belajar atau lingkungan belajar yang sudah ada di dalam sekolah. Jenis-jenis area yaitu ada area balok, area bermain drama, area seni, area musik, area IPA, area agama, dan ada area matematika. 2. Lingkungan belajar outdoor. Lingkungan belajar outdoor adalah suatu kegiatan pembelajaran yang secara langsung dilakukan di alam terbuka atau di luar sekolah dengan memanfaatkan alam sekitarnya sebagai media pembelajaran anak. Aspek-aspek lingkungan belajar outdoor adalah penataan lokasi kegiatan dengan berbagai sarana, penanganan pagar sekolah secara tepat, pengelolaan tanah lapang, perawatan dan penanganan permukaan tanah, pembuatan naungan atau atap agar kegiatan tetap nyaman meskipun terik matahari dan hujan, pengelolaan gudang outdoor untuk penyimpanan berbagai barang dan alat kegiatan. Sarana kegiatan permainan belajar outdoor adanya tangga yang dipasang di tanah, luncuran, ayunan, terowongan mini, misalnya ban yang dikubur setengahnya, dan terowongan yang lebih panjang untuk merangkak. Dan terakhir yaitu tempat bermain pasir dan air. B. Penataan ruangan. Sesuai dengan Kemendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, penataan ruangan itu terdiri atas aman, bersih, nyaman, dan indah. 2. Sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Yang ketiga, memanfaatkan potensi dan sumber daya yang di lingkungannya sekitar yang layak bagi anak dan tidak membahayakan diri si anak tersebut. Yaitu ada penataan outdoor, ialah ruang bermain outdoor dipastikan tidak terdapat binatang yang menyengat. Yang selanjutnya, area basah ditempatkan di luar dekat dengan sumber air, lantai yang tidak licin, sanitasi terjaga agar air tidak menggenang. Selanjutnya, seluncuran, ayunan, jungkitan dan secara bermain outdoor dalam kondisi baik dan catnya tidak mengandung toksis bahan bersifat racun. Jika bahan menggunakan kayu, dipastikan permukaan kayu licin untuk mencegah untuk anak tidak tertusuk serpihannya. Bak pasir harus ditutup bila tidak digunakan dan dipastikan dalam kondisi kering agar tidak menjadi tempat berkembang biak binatang kecil. Ada penataan ruangan indoor, ialah aman, bersih, nyaman, dan mudah diakses oleh anak. Antara ruang kegiatan dibatasi oleh loker setinggi anak saat berdiri agar dapat diobservasi oleh guru secara menyeluruh. Yaitu ada penataan ruangan memfasilitasi anak bermain sendiri, kelompok kecil, dan kelompok besar. Buku ditempatkan di setiap sentra atau di tempat tertentu yang mudah dijangkau semua anak. Ada cahaya
sirkulasi udara sendiri, lantai, karpet bebas dari kutu, jamur, dan debu. Yang terakhir yaitu ada bebas dari bahan yang mudah terbakar atau rapuh. C. Perlengkapan belajar, yaitu yang pertama ada pengaturan ruang dinding. Ruang dinding menyediakan tempat untuk memfasilitasi dalam menampilkan hasil karya-karya anak dan instrumen seperti tugas-tugas yang diberikan guru, jam dinding, pernak-pernik, hiasan dinding, dan hal yang menarik lainnya. Yang kedua yaitu meja dan kursi. Meja dan kursi sesuai dengan ukuran anak dan tidak boleh runcing. Pengaturan tempat duduk yang dibuat bervariasi untuk menciptakan suasana baru dan menarik bagi anak-anak. Meja tulis anak dapat diatur secara berkelompok, belajar berbaris, melingkar, dan setengah lingkaran. Yang ketiga yaitu ada loker. Loker ialah tempat penyimpanan barang-barang anak seperti tas, buku, tempat makan, tempat minum, dan lain-lain. Dan di setiap loker harus diberikan nama anak supaya tidak mudah tertukar dengan anak yang lain. Yang keempat yaitu ada alat peraga. Alat peraga adalah benda yang dapat merangsang pikiran, perhatian, dan kemauan dari seorang anak sehingga terjadinya proses mengajar yang efektif antara seorang guru dan seorang anak. Yang kelima yaitu APE, permainan edukatif, merupakan alat-alat permainan yang dirancang dan dibuat untuk menjadi sumber belajar anak-anak usia dini agar anak mendapatkan pengalaman belajar. Dan tujuan dari permainan APE ini adalah memberikan motivasi dan merangsang anak untuk melakukan berbagai kegiatan guna menemukan pengalaman baru yang bermanfaat untuk anak dan bisa mengeksplorasi dan bereksperimen dalam peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan pengembangan bahasa, kecerdasan, fisik, sosial, dan emosional anak. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.